Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas DP2. Hari ini ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang kuesioner pengaruh waktu libur dan jarak tempat tinggal terhadap keinginan pulang mahasiswa perantau IPB University. Berikutnya perkenalkan, nama saya Al-Fatih Siligi Farid. Di sini bersama rekan-rekan saya, Alia Waulina Atma dan Keisha Arunisa. Yang pertama adalah latar belakang. IPB University menerima mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga banyak di antaranya berstatus perantau. Kondisi tinggal jauh dari keluarga sering memunculkan homesickness yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fokus akademik, sehingga keinginan untuk pulang menjadi hal yang penting diperhatikan. Keinginan pulang tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama waktu libur dan jarak tempat tinggal. Waktu libur menentukan peluang mahasiswa untuk pulang, sementara jarak mempengaruhi biaya dan kemudahan perjalanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kedua faktor tersebut terhadap keinginan pulang mahasiswa perantau IPB University. Next. Berikutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur signifikansi pengaruh dari dua faktor eksternal utama, yaitu waktu libur dan jarak tempat tinggal, terhadap intensitas keinginan pulang pada mahasiswa perantau di IPB University. Analisis akan meliputi pengujian pengaruh masing-masing faktor secara terpisah, serta pengaruhnya apabila dilihat secara keseluruhan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat pengaruh kedua faktor dan mengidentifikasi faktor mana yang paling dominan dan dalam membentuk pola keinginan pulang mahasiswa IPB. Berikutnya ada manfaat. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai bagaimana waktu libur dan jarak tempat tinggal mempengaruhi keinginan pulang mahasiswa perantau. Secara praktis, hasil penelitian dapat membantu mahasiswa mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk pulang sehingga dapat merencanakan waktu dan kebutuhan perjalanan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang. Next. Berikutnya ada metode penelitian. Ada yang pertama itu metode penelitian survei. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh waktu libur X1 dan jarak tempat tinggal X2 terhadap keinginan pulang mahasiswa perantau yaitu Y. Pendekatan kuantitatif dipilih agar hubungan antar variabel dapat dianalisis secara objektif melalui data numerik yang diperoleh dari mahasiswa perantau IPB University sebagai responden. Berikutnya teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa perantau IPB University. Instrumen penelitian terdiri dari pernyataan mengenai variabel X1, X2, dan Y. Masing-masing berjumlah 7 item sehingga total 21 item. Seluruh pernyataan diukur menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 4, itu sangat tidak setuju sehingga sangat setuju untuk memperoleh data yang jelas dan terukur mengenai kecenderungan responden. Berikutnya ada teknikal analisa data. Teknikal analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen akurat dan konsisten, serta uji normalitas untuk melihat distribusi data. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model memenuhi asumsi klasik disertai uji linearitas guna menguji hubungan linear antar variabel. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, analisis dilanjutkan dengan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh waktu libur dan jarak tempat tinggal terhadap keinginan pulang mahasiswa perantau IPB University. Next. Berikutnya hasil dan pembahasan dari yang pertama itu uji validitas. Dari sini, dari 7 item pernyataan yang diuji, 5 item dinyatakan valid dan 2 item dinyatakan tidak valid karena nilai korelasi item sampai total berada di bawah R. Tabel dan signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kedua item tersebut tidak memenuhi kriteria validitas dan dihilangkan dalam analisis penelitian. Next. Berikutnya ada validitas lagi yang untuk X2. Dari 7 item pernyataan yang diuji, 6 item dinyatakan valid dan 1 item dinyatakan tidak valid karena nilai korelasi item sampai total berada di bawah R. Tabel dan signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, 1 item tersebut tidak memenuhi kriteria validitas dan dihilangkan dalam analisis penelitian. Lalu,
Uji validitas yang terakhir itu untuk Y. Dari 7 item pernyataan yang diuji, semua item dinyatakan valid. Dengan demikian, semua item tersebut memenuhi kriteria validitas digunakan dalam analisis penelitian. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dari uji reliabilitas itu, yang pertama itu untuk interpretasinya itu dari variabel X1 atau waktu libur, untuk Cronbach alpha-nya itu 0,462 dengan uji lebih besar dari 0,05 dengan keterangan reliable. Kemudian untuk variabel X2 atau jarak tempat tinggal, itu untuk Cronbach alpha-nya itu 0,752 dengan uji lebih besar dari 0,05, keterangannya itu reliable. Kemudian untuk variabel Y atau keinginan pulang mahasiswa perantau, untuk Cronbach alpha-nya itu 0,856 dengan uji lebih dari 0,05 dengan keterangan reliable. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan dari uji normalitas, eh, untuk deskriptif statistik dari skewness 0,367, untuk standar errornya itu 0,427, dan untuk kurtosis statistiknya itu 0,475 dengan standar errornya itu 0,833. Jadi untuk mengetahui dari rasio skewness dan rasio kurtosis itu menggunakan rumus statistik dibagi standar error. Untuk hasil dari rasio skewness itu minus 0,86081. Untuk rasio kurtosisnya itu minus 0,57058. Karena rasio skewness dan rasio kurtosis berada di antara min 2 hingga plus 2, yaitu rasio skewness-nya itu sebesar minus 0,86081 dan rasio kurtosis minus 0,57058, maka kesimpulannya bahwa distribusi data adalah normal. Kemudian untuk uji multikolinearitas itu, dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dengan metode FIF dan tolerance, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai FIF lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas. Jadi, setelah kita uji SPSS, untuk variabel X1 dan variabel X2 itu kita mendapat toleransinya itu sebesar 0,794 dan FIF-nya itu 1,259. Karena nilai toleransi untuk variabel X1 dan X2 itu 0,794 lebih besar dari 0,1 serta nilai FIF untuk variabel X1 dan X2 itu 1,259 lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Kemudian untuk uji autokorelasi itu eh, pada data ini jumlah responden itu sebanyak 30 dan jumlah variabel independen itu sebanyak 2. Maka nilai eh, D, L, dan DU adalah 1,214 itu baris N sama dengan 30 dan kolom K itu 2 pada tabel bagian DL dan DU itu 1,559 baris N 30 dan kolom K sama dengan 2 pada tabel bagian DU. Jadi hasil SPSS dari uji yang udah kita udah uji itu 1,582. Karena DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 min DU. Jadi kesimpulannya itu tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Kemudian untuk eh, hasil dan pembahasan dari uji heteroskedastisitas, untuk interpretasinya itu untuk variabel X1 dengan nilai sig itu 0,797 dengan uji lebih dari 0,05, jadi keterangannya itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk variabel X2 atau jarak tempat tinggal, nilai signya itu 0,084 lebih dari 0,05, jadi keterangannya tidak terjadi heteroskedastisitas.
Kemudian untuk uji linearitas itu interpretasinya itu karena nilai sig atau deviation from linearity 0,692 lebih dari 0,05, maka hipotesis diterimanya hubungan antara variabel waktu libur dan keinginan pulang mahasiswa perantau adalah linear atau garis lurus. Selanjutnya ada yang ini. Selanjutnya ada uji linearitas untuk yang kedua itu dengan interpretasinya itu karena nilai sig deviation from linearity itu 0,021 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya hubungan antara variabel jarak tempat tinggal dan keinginan pulang mahasiswa perantau tidak linear. Ini berarti bahwa pola hubungan antara kedua variabel tersebut tidak dapat dijelaskan secara akurat menggunakan garis lurus. Hubungan yang sebenarnya mungkin berbentuk kurva atau pola non-linear lainnya. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi linear berganda. Untuk yang pertama ada persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 9,119 plus 0,925 X1 dikurangi 0,085 X2. Untuk interpretasinya sendiri variabel dependen yaitu keinginan pulang mahasiswa perantau. Kemudian untuk konstantanya yaitu 9,119, yaitu jika variabel X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai rata-rata dari variabel Y adalah 9,119. Untuk koefisiensi X1 yaitu 0,925. Dengan asumsi variabel X2 dianggap konstan, setiap peningkatan satu kesatuan pada variabel X1 akan menyebabkan peningkatan rata-rata pada variabel Y sebesar 0,925. Kemudian untuk koefisiensi X2 yaitu min 0,085 dengan asumsi variabel X1 dianggap konstan, setiap peningkatan satuan pada variabel X2 akan menyebabkan penurunan rata-rata pada variabel Y sebesar 0,085. Selanjutnya untuk uji T, didapatkan bahwa nilai signifikan X1 adalah 0,002, yaitu kurang dari 0,05, yaitu hipotesis diterima, dan nilai X2 adalah 0,674 atau lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Untuk variabel X1 atau waktu libur memenuhi pengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu keinginan pulang mahasiswa perantau secara individual. Artinya, semakin lama waktu libur yang dimiliki mahasiswa, maka keinginan pulang kampung akan semakin tinggi. Untuk variabel X2, hipotesis ditolak, yang artinya variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y secara individual. Artinya jarak tempat tinggal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan pulang mahasiswa perantau. Mahasiswa yang tinggal jauh maupun dekat memiliki kecenderungan ingin pulang yang relatif sama jika tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya untuk interpretasi uji F, karena nilai signifikan sama dengan 0,004 atau kurang dari 0,05, maka model regresi signifikan secara simultan, artinya secara bersama-sama variabel X1 atau waktu libur dan X2 atau jarak tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau keinginan pulang mahasiswa perantau. Selanjutnya ada uji R dan R kuadrat atau untuk interpretasinya sendiri, R atau koefisiensi korelasi ganda, yaitu 0,583. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara waktu libur dan jarak tempat tinggal terhadap keinginan pulang mahasiswa perantau. Selanjutnya ada R kuadrat atau koefisiensi determinasi, yaitu 0,340, artinya 34%
variasi perubahan pada variabel keinginan pulang mahasiswa perantau dapat dijelaskan oleh variabel waktu libur dan jarak tempat tinggal. Sisanya 66% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel waktu libur yang berpengaruh signifikan terhadap keinginan pulang mahasiswa perantau IPB University. Instrumen penelitian dinyatakan valid dan seluruh uji asumsi klasik terpenuhi, sehingga model analisis yang digunakan dapat dipercaya. Secara individual, semakin lama waktu libur yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi keinginan mereka untuk pulang ke daerah asal. Sementara itu, variabel jarak tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan pulang. Artinya, mahasiswa yang tinggal jauh maupun dekat memiliki kecenderungan keinginan pulang yang relatif sama apabila tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk sarannya, berdasarkan hasil penelitian, ini menguatkan bahwa keputusan pulang bersifat sangat personal. Mahasiswa dapat terbantu oleh untuk merencanakan waktu dan kebutuhan perjalanan dengan lebih baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal selain waktu libur dan jarak, seperti yang disebutkan dalam manfaat penelitian. Untuk tampilannya sendiri, di sini ada daftar pernyataan pertanyaan pernyataan pernyataan yang kita gunakan dalam kuesioner Google Form. Next. Dan berikut ini adalah sebaran data hasil dari responden Google Form kami. Uh, Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.